Baik, selamat datang di video pembelajaran sistem basis data bersama saya Imam Fauji. Baik, pada video kali ini saya akan mempraktekkan ya bagaimana cara membuat suatu model database dari chain database notation, kemudian dikonversi ke dalam atau ditransformasi ke dalam konseptual data model, kemudian nanti dikonversikan lagi ke logical data model, kemudian nanti ditransformasikan lagi ke dalam physical data model. Nah, setelah itu nanti saya akan mempraktekkan bagaimana membuat query-nya. Oke, di sini ada contoh model ya, namanya database notation dari chain ya, chain database notation yang bentuk IRD-nya seperti ini ya. Jadi di sini ada dua entitas, yaitu ada entitas mahasiswa dan ada entitas prodi, di mana mahasiswa memiliki atribut yang namanya NPM. Di NPM ini adalah sebagai primary key, sedangkan atribut lainnya ada kelas, nama, kemudian semester. Kemudian di sini ada relasinya adalah mengambil prodi. Prodi memiliki primary key-nya yaitu kode prodi ya, KD prodi ini adalah sebagai primary key dan nama prodinya. Nah, untuk cardinality-nya ini bahwa mahasiswa ini yaitu hanya diperbolehkan yaitu hanya mengambil satu prodi saja dan tidak diperbolehkan lebih dari satu. Jadi hanya satu aja, dan itu harus ada satu prodi, tidak boleh kosong. Sedangkan si prodi ini ya, ini boleh diambil oleh beberapa mahasiswa. Ya, mahasiswa, dan itu harus ada minimal satu gitu ya. Nah, jadi untuk relasinya ini bahwa mahasiswa ke prodi ini adalah many to one ya, many to one ya, many to one. Nah, sekarang kita mempraktekkan menggunakan Power Designer ya. Dan di sini saya akan mempraktekannya dimulai dari create model, kemudian di information pilih konsep data. Kita buat dari konsep data dulu ya, konsep data modelnya CDM ya, konsep data modeling, konseptualnya. Nah, ini konseptual data model ini nanti untuk entitas nanti kita ikutin alur dari chain database notation-nya yang bentuk IRD yang ini contohnya ini ya. Ini ada entitas mahasiswa, maka dibuatkan dulu entitas mahasiswa. Oke, mahasiswa. Nah, ini ya. Nah, ini adalah entitasnya ya. Oke, entitas mahasiswa. Nah, kemudian ada mahasiswa entitas prodi. Oke, nah kemudian untuk atribut dari mahasiswa tadi sudah digambarkan ya di sini ya. Untuk entitasnya di sini ada primary key-nya NPM, NPM nama, kelas, semester. NPM ya, tipe datanya anggap sini kita gunakan variable karakter. Nah, oke, NPM-nya misalkan maksimal 10 ya. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi misalkan di sini nama ya, namanya, kemudian semester, kelas ya, kelas ada kelas ya di sini ya, semester dan kelas. Oke, nah di sini buat data tipenya. Untuk nama kita gunakan variabel karakter. Nama misalnya kanan misalnya panjang 20 lah. Kemudian semester menggunakan float integer ya. Oke, misalkan semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Atau bisa kalau pakai Romawi bisa kita variabel karakter aja ya. Karakter aja ya, boleh lah. Jadi pakai I Romawi ya 2, pakai apa, angka Romawi misalnya ya. Oke, karakter variabel ya, ya.
jadi maksimal 2 karakter ya. Semester 7, oke 3 aja lah, 4. Nah, kemudian untuk kelasnya ya kita pakai short integer. Terus koteksi short integer. Nah, kemudian jangan lupa primary key-nya ya. Nah, tentukan ini hapus aja. Nah, ini karena npm sebagai primary key maka di checklist ya sudah cepat mandatory juga. Kemudian identifier-nya ini samakan dengan npm. Oke, seperti ini. Nah, kemudian buat atribut prodi. Nah, prodi tadi ada apa aja? KD prodi dan nama prodi. Nah, ini adalah sebagai primary key. Tipe datanya misalkan ada beberapa karakter aja ya, campuran huruf dan angka misalnya ya, paling berapa ya, 5 lah atau 8 aja ya. Kemudian nama prodinya juga nah, misalnya beberapa karakter misalnya 20 ya. Jangan lupa di checklist ya, play dan oke. Oh, identifiernya jangan lupa samakan dengan primary key-nya. Nah kemudian buat relasi ya ini karena tadi sudah dijelaskan bahwa mahasiswa ini hanya diperbolehkan satu prodi saja, maka relasinya adalah ya tadi prodi boleh diambil oleh beberapa mahasiswa ya, minimal satu ya, boleh lebih dari satu boleh ya, dan itu harus ada, maka nanti sifatnya adalah manituan. Nah waktu manituan ini manituan sama aja. Oke, seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan untuk melihat relasinya kita balik cardinality ya di sini ya. Di sini statusnya adalah setiap prodi. Nah, jadi setiap prodi ini ya diperbolehkan satu atau lebih mahasiswa. Nah, kita dapatkan mandatory dan itu harus ya, ada tulisannya di sini. Kemudian setiap mahasiswa. Nah, ini kalau seperti ini kan my app berarti boleh. Nah, kalau sifat mandatory ini harus ya, harus minimal satu dan hanya satu prodi saja. Ini kan satu-satu. Jadi ini ada penjelasannya di cardinality ini ya, ketika kita membuat play dan oke. Nah, relasinya namanya tadi adalah mengambil. Oke, seperti ini ya. Ini adalah bentuk dari konsep data modelnya. Nah, kita simpan ya, namanya latihan ya, model SQL. Oke, 1. Nah, ini adalah bentuk CDM-nya.
Nah, setelah membuat model konsep datanya, nah selanjutnya kita import dulu ke Gfact. Caranya diedit, kemudian blok dulu ya, blok dulu untuk diagramnya, kemudian nanti edit, pilih export image. Nah, kemudian misalkan di sini adalah CDM untuk mahasiswa ya, CDM ya, mahasiswa prodi. Oke, ya. Nah, save as type-nya kita gunakan Gfact. Misalkan kita desktop aja ya, di desktop. Oke. Nah, ya. Kemudian kita lihat di desktop. Nah, oke. Oke, nah kita masukin ke untuk sini ya. Ini ada konsep data modelnya. Oke, selanjutnya adalah kita konversikan di konseptual data model. Kalau ini konseptual data model, CDM ke logical data model. Nah, kita coba ke logical data model. Nah, di logical data model ya, ini bisa dikonversi secara langsung ya. Caranya adalah tool generate ke logical data model. Nah, ini adalah mana yang mau di generate, yaitu dari kode konsep data model yang tadi sudah dibuat. Klik OK, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini adalah bentuk dari konsep apa nih, LDM-nya ya, logical data modelnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada perubahan ya. Nah, ini yang tadi konseptual data model, di sini gak ada kode prodinya ya. Nah, setelah di LDM logical data model, maka sini kode prodi nah ada di mahasiswa. Nah, ini setelah di generate dalam logical data model, nanti ya ketika nanti kita buat satu table ya, nanti di dalam kode, di dalam entitas mahasiswa ini terdapat kode prodi nanti ya, bentuk secara nanti fisiknya. Kemudian ini bisa di generate lagi ke dalam bentuk VDM ya, physical data model. Nah, kita coba lagi. Nah, kemudian dari logical data model ya, pastikan ini di kondisi logical data model di sini LDM. Nah, kemudian generate lagi ke dalam physical data model. Nah, nanti yang didukungnya adalah MySQL 5. Sini ada pilihannya ya, Oracle, Sybase, Teradata dan lainnya ini ya, jenisnya. Atau JSON juga ini bisa ya, pakai MySQL nanti ya. Kemudian apply, kemudian OK, kita generate ke dalam physical data model. Nah, kita lihat ini ya. Nah, jadi yang nanti tabel
dan bentuk tabelnya ya seperti ini ya, kalau data modelnya. Nah, ini adalah hasil dari data modelnya. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita membuat suatu model, membuat tabel dari model yang sudah ada. Oke. Nah, ini adalah logical data modelnya. Kemudian kita buat satu lagi yaitu PDM ya. Yaitu yang belum tuh apa ya, physical data model. Nah, kita blok, kemudian pilih edit dan export image. Nah, ini baru ini PDM mahasiswa dan prodi ya, itu kita pilih JPEG aja, SPNG JPEG ya. Ini nah, ini physical data model. Oke, ini adalah saudara. Bagaimana untuk query-nya? Nah, untuk query-nya, nah, saya akan contohkan ya, di menggunakan SQL command-nya ya. Tekan ya. Sebenarnya ini bisa secara langsung ya di generate ya ke dalam query ya. Cuman untuk memahami secara manualnya, saya akan praktekkan di menggunakan exam. Di PHP admin kita mempraktekannya di MySQL tapi di PHP adminnya ya. Ya. Exam. Oke, nyalakan. Oke, nah kita coba praktekkan ya berdasarkan model yang sudah kita buat di sini ya. Nah, physical data modelnya, nah ini acuannya adalah sini ya, physical data model ini sebenarnya bisa ya, nanti caranya akan saya sampaikan di video berikutnya. Ini bisa langsung ke SQL bentuk create table-nya ya. Cuman untuk di video kali ini saya fokus secara manual dulu. Nah, untuk modelnya di sini ada mahasiswa ya, berarti kita sebelumnya kita database buat dulu ya, database-nya ya. Di sini kita buat database ya. Nah, namanya create database. Nah, misalkan nama database-nya ini adalah SIA ya, latihan. Sorry. Nah, ini adalah database-nya. Coba kita running. Oke, ada ya ini SIA latihan. Nah, kemudian setelah itu ya di SIA latihan, klik SIA latihan. Nah, kita masuk di database SIA latihan. Nah, kita buat table di SQL. Nah, ini kita sesuaikan dengan sini ya. Ini kan berarti create mahasiswa, create table mahasiswa. Kita lihat logicalnya ya. Create table mahasiswa. Nah, create table mahasiswa.
Nah, jadi logical dan physical data ini adalah acuan untuk query-nya ya. Di table mahasiswa di sini ya. Di table mahasiswa di table mahasiswa. Nah, kemudian npm variabel karakter. Nah, kita gunakan varchar. Nah, kita gunakan variabel karakter. Varchar. Nah, di sini berapa tadi ya? Variabel karakter varchar 10. Dan ini not null. Ya. Ini adalah not null. Jadi tidak boleh kosong. Kita bisa namakan primary key, tapi nanti bisa di belakang juga ya penulisan primary key-nya. Nah, kemudian kdfodi. Nah, ini adalah tipe datanya sama ya, varchar, kemudian tipe panjangnya adalah di sini adalah 8. Dan ini juga adalah not null ya, tidak boleh kosong. Kemudian kode for ini sesuaikan dengan yang di LDM ya, logical data model dan physical data model. Nah, kita lihat kode for nama semester dan kelas. Nama variabel karakternya di sini adalah 20. Kemudian semester karakter 4. Nah, kemudian kelas sort integer, berarti ini adalah kalau di dalam ini adalah small integer, small int ya. Semester, kemudian untuk kelas adalah small int. Nah, ini kemudian primary key primary key-nya dengan primary key adalah yang npm. Oke, nah ini ya, kita copy paste. Nah, kita create ke. Nah, oke, berhasil ya. Kita cek. Nah, di sini ada mahasiswa. Kita klik coba. Nah, ini ya, npm kode body nama semester dan kelas. Kalau kita lihat di strukturnya, nah ini ya,
kita lihat N6W semester sama ya, sesuai dengan di tabelnya. Kemudian selanjutnya adalah membuat tabel Prodi. Nah, untuk tabel Prodi ya, yang tadi kita kopikan ya di sini ya. Oke, nah ini adalah perintahnya. Ini untuk tabel mahasiswa ini ya. Kemudian untuk tabel Prodi, nah kita samakan dengan di modelnya, yaitu Prodi, KD Prodi, dan nama Prodi ini variabel karakter semua 8 dan 20. Kita samakan ya dengan modelnya. Nah, untuk cara instan ya nanti akan saya sampaikan di video berikutnya ya. Oke, kemudian di sini kita berikan create table, namanya tadi adalah Prodi. Nah, kemudian tadi KD Prodi ya. Nah, ini adalah varchar tadi berapa 8 ya, kalau salah 8, kita cek lagi 8 ya. Nah, varchar dan nama Prodi. Dan nama Prodi tadi berapa? 20 ya. Nah, kemudian primary key. Nah, di sini primary key-nya adalah sebagai KD Prodi. Nah, kemudian kita running ya, coba. Oke, berhasil ya. Nah, ini udah buat tabel dari Prodi ya. Nah, kemudian ini kan ada linknya ya, maksudnya dari satu tabel. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan berelasi ya, dan ini nanti harus nge-reference, kita harus nge-reference ya dari mahasiswa ke Prodi ya. Tadi kode Prodi ini nge-reference nah ke sini ya, jadi saling berelasi di sini ya. Kalau tadi kan ini ke masing-masing ya, nanti biar supaya di sini berubah dan ini berubah, maka nanti harus ditambahkan referensinya ya. Caranya adalah, oke, kita coba praktekkan ya di SQL. Nah, di sini alter tabel mahasiswa, add constraint. Nah, misalnya constraint add ke foreign key ya di sini ya. Misalkan mengambil
foreign key ya. Nah, ini yang jadikan foreign key di sini kalau kita lihat adalah KD4D ya. Nah, kita lihat di sini ya, KD4D, maka ini jadikan foreign key dari si prodi ini. Foreign key-nya dari si mahasiswa karena ini adalah family key-nya si prodi. Ya, tapi bagi si mahasiswa ini adalah foreign key. Ya, jadi key tamunya. Nah, maka ini adalah KD prodi. Jadi ini di tabel mahasiswa bahwa si ya KD ini ya alias FK mengambil ini adalah foreign key ya bagi si tabel mahasiswa. Nah, kita lihat sama ya di prodi. Nah, ini reference ya, reference kemana ini referensinya? Reference ke KD prodi yang ada di tabel prodi ya. Prodi ya di KD prodi ya. Prodi ini kan family key-nya. Nah, kemudian kita tambahkan on delete the rest, klik on update rest, klik. Terus kita coba. Oke, berhasil ya. Nah, terus setelah itu nanti kita lakukan pengisian datanya. Oke, sekian video pembelajaran sistem basis data mengenai cara konversi dari satu model ke dalam satu query ya. Saya sampaikan, nanti sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.